bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Oh sangat ku cinta. Sangat ku cinta. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan di tempat yang maha tinggi. Kuangkat hati, kuangkat suara menyembah-Mu, oh. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum
Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali pada saat ini kita berjumpa dalam edisi Rise Up dan kali ini kita membahas dari Matius 6. Saya ingin mengambil dari ayat 34, karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan dari nats ini mengingatkan bagaimana kita sebagai orang percaya untuk tidak khawatir atau memiliki kecemasan yang berlebihan tentang apapun, terutama tentang kebutuhan dan kesulitan dalam kehidupan ini. Karena konteks ayat ini bicara tentang sebuah pengajaran yang Tuhan Yesus sendiri mengatakannya kepada umat yang pada saat itu maupun bagi kita saat ini, bagaimana Tuhan adalah penyedia sumber dalam kehidupan orang yang percaya, supaya kita memahami ajaran tentang Tuhan Yesus secara khusus bergantung kepadanya. Di dalam ayat 25-33 mengajarkan bagaimana Tuhan adalah sumber dan penyedia. Dia juga Bapa yang baik dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu cemas tentang makanan, minuman, pakaian, karena Tuhan tahu apa yang paling kita butuhkan. Melalui ayat ini Tuhan ingin supaya kita menjadi orang percaya yang kokoh, yang pandai untuk mengutamakan yang utama di kehidupan kita. Kekhawatiran apapun itu boleh dikikis karena kita memiliki Tuhan dan boleh belajar mempercayakan kehidupan kita padanya. Jadi pesan apa yang dapat kita renungkan pada pagi ini? Yang pertama, ayat 32 itu menyatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Garis bawahi kata Bapamu yang di surga tahu. Oleh karena itu, fokuslah pada Tuhan, bukan kepada masalah. Pernyataan ini mengajarkan betapa pentingnya pribadi Tuhan dan punya hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa, karena Bapa itu memikirkan berbagai hal untuk anak-anaknya dan Bapa tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Pesan ini mengingatkan supaya fokus utama kita adalah kepada Tuhan yang menjadi Bapa sebagai sumber kehidupan kita bisa diandalkan. Yang kedua, bergantunglah pada Tuhan. Ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini mengingatkan tentang ketergantungan kita pada Tuhan. Yang harus digarisbawahi adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini mengingatkan pentingnya kita mencari Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, sehingga kita belajar untuk bergantung sepenuhnya, mempercayakan hidup kita sepenuhnya hari lepas hari kepada Tuhan, karena Ia adalah Bapa yang baik yang sanggup untuk menyediakan. Dan perhatikan kata semua akan ditambahkan kepadamu. Apapun yang menjadi kebutuhan kita itu dipastikan akan bisa dipenuhi dan pasti dapat kita nikmati, karena Bapa tidak pernah membiarkan anak-anaknya sendiri. Yang ketiga, masalah itu terbatas, namun kuasa Tuhan tidak terbatas. Ayat 34 yang tadi kita baca, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pernyataan ini mencerminkan setiap hari itu ada tantangan dan masalah. Kita tidak undang masalah itu datang. Justru kita harus mengatasinya dengan cara Tuhan yang tidak terbatas. Dan seperti ibaratnya seorang atlet, dia melatih terus dirinya untuk menghadapi berbagai latihan. Lalu ketika masanya masuk ke dalam sebuah pertandingan, ia sigap, ia siap untuk menghadapinya karena ia cukup dengan latihannya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Masalah itu melatih dan membuat kita memiliki dinamika, ada kepastian, karena yang melatih kita adalah Tuhan sendiri. Dan firman Tuhan katakan hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ini artinya kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ada batasannya. Yang luar biasa di sini, porsi masalah yang diberikan itu dikatakan cukup. Berarti cukup artinya cukup buat kita. Tuhan katakan dan garis bawahi hal itu. Biarlah kita juga boleh tidak bebani hidup kita dengan memikirkannya berulang-ulang. Dan kita tahu bahwa dalam keseluruhan konteksnya di sini mengajak kita untuk hiduplah dengan iman dan fokus pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, lepaskan kekhawatiran yang berlebihan, karena masalah itu dapat mendewasakan kita untuk bisa meniti kehidupan karena ada Tuhan yang terus menyertai.
Dan saya percaya kita semua mampu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu dan kami serahkan kehidupan kami dan kami mau bergantung penuh kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 6. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.